Kini perang di Timur Tengah kian semakin memanas setelah Iran dan Israel saling melancarkan serangan sejak Jumat 13 Juni 2025. Adanya peningkatan tensi serangan dari kedua belah pihak ini dan campur tangan Amerika Serikat membuat kawasan Timur Tengah dalam keadaan siaga tinggi. Hal itu terlihat di mana Turki yang berbatasan langsung dengan Iran kini telah meningkatkan keamanan perbatasannya dengan Iran di tengah konflik Israel-Iran yang terus berlanjut. Langkah tersebut diungkap sumber Kementerian Pertahanan Turki pada kantor berita Reuters, di mana laporan itu menambahkan jika Ankara belum melihat adanya arus imigrasi ilegal dari Iran. Selain itu, salah satu sumber yang berbicara kepada media Reuters dengan syarat anonim mengatakan bahwa Turki terus mengembangkan sistem pertahanan udara seperti rudal berlapis dan terpadu, menggunakan radar dan sistem senjata produksi dalam negeri untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan. Dalam wawancara tersebut, sumber itu menambahkan jika tujuan Turki meningkatkan kesiapan tempur atau sistem pertahanan udara berlapisnya tersebut adalah untuk menjaga potensi kesiapan tempurnya pada tingkat tinggi. Dalam pengerahan sistem pertahanan berlapis Turki, Angkatan Udara dan pesawat peringatan reaksi cepat Turki telah lepas landas setelah Israel melancarkan serangan terhadap Iran. Sementara menurut sumber anonim tersebut, pesawat tempur Turki yang terus berpatroli di perbatasan di tengah kemungkinan pelanggaran wilayah udara Israel yang juga telah melancarkan serangan udara ke wilayah strategis seperti wilayah pertahanan dan situs nuklir Iran. Sementara di sisi lain, selain Turki yang telah mengerahkan alutsista tempur militer berlapisnya di tengah perang Iran dan Israel, Cina juga telah melakukan evakuasi di wilayah Iran, di mana lebih dari 1.600 warganya dari Iran dan ratusan lainnya dari Israel kemudian dievakuasi. Sebagaimana pernyataan juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina. Dalam situasi perang Iran dan Israel, juru bicara Cina dalam jumpa pers mengatakan jika Cina tetap berhubungan dengan Iran dan Israel dan mendesak deeskalasi antara kedua pihak. Namun meski demikian, ketika ia ditanya tentang peringatan Trump yang akan mempertimbangkan untuk melakukan intervensi militer dalam konflik tersebut, Guo mengatakan bahwa Cina menentang penggunaan atau ancaman menggunakan kekuatan dalam hubungan internasional. Sementara di sisi lain, berdasarkan kutipan sumber media informasi militer terkait yang kami kutip pada 22 Juni 2025, usai menyiagakan sistem pertahanan berlapisnya, Turki kembali menyoroti perang Iran dan Israel yang terus berlanjut hingga saat ini. Menurut Menteri Luar Negeri Turki, Hakan Fidan, ia menuduh Israel sedang membawa kawasan Timur Tengah menuju bencana total dengan menyerang Iran secara besar-besaran pada 13 Juni lalu. Israel sekarang membawa kawasan ini ke ambang bencana total dengan menyerang Iran, ujar Fidan Menlu Turki saat berbicara dalam pertemuan puncak Organisasi Kerjasama Islam di Istanbul, seperti dilansir media AFP pada 21 Juni 2025. Selain itu, ia juga mengatakan bahwa selama ini tidak ada masalah Palestina, Lebanon, Suriah, Yaman, ataupun Iran. Tetapi jelas ada masalah Israel yang terus meningkatkan perang di kawasan Timur Tengah. Seperti yang kita ketahui, perang yang terjadi di wilayah Timur Tengah telah memakan banyak korban sejak perang Israel dengan Hamas di Gaza, Palestina, Hizbullah di Lebanon, Houthi Yaman, Suriah, dan hingga serangan terbaru Israel terhadap Iran pada 13 Juni. Sementara dalam konflik terbaru antara Israel dan Iran pada 13 Juni atau sepekan lalu, di mana Israel mengklaim jika Tel Aviv melancarkan serangan besar-besaran terhadap fasilitas nuklir dan militer Iran adalah bertujuan untuk mencegah Teheran mengembangkan senjata nuklir, yaitu satu hal yang selama ini ditakuti oleh Israel.
Sementara di sisi lain, yang juga kini membuat situasi perang Iran dan Israel yang terus semakin memanas, yaitu adanya campur tangan Amerika Serikat, di mana Amerika Serikat melancarkan serangan ke Iran di tengah konflik dengan Israel. Informasi serangan langsung tersebut dikonfirmasi langsung oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang mengumumkan bahwa pasukan militer negaranya telah menjatuhkan bom di 3 fasilitas nuklir Iran pada Sabtu 21 Juni 2025 kemarin. Serangan Amerika Serikat kepada Iran ini menandai berakhirnya periode pertimbangan selama seminggu mengenai bergabungnya Amerika Serikat ke konflik Timur Tengah antara Iran dan Israel. Kami telah menyelesaikan serangan yang sangat sukses terhadap 3 lokasi nuklir di Iran, termasuk Fordo, Natanz, dan Isfahan. Semua pesawat kini berada di luar wilayah udara Iran, sebagaimana pernyataan Donald Trump. Seperti yang kita ketahui, sebelumnya serangan Amerika Serikat tersebut dilakukan oleh pesawat bomber B-2 yang menargetkan 3 situs nuklir Iran dengan menjatuhkan sejumlah muatan bom dengan kekuatan yang sangat besar. Sementara pasca serangan Amerika Serikat, beberapa analis militer berspekulasi terkait dampak serangan Amerika Serikat ke Iran. Sebagaimana kutipan media New York Times dalam keterlibatan Amerika Serikat terhadap perang Iran dan Israel yang belum tentu dapat memicu perdamaian. Perlu diketahui, uranium adalah bahan bakar utama dalam membuat nuklir. Dengan adanya konsep pembatasan pengayaan uranium, Iran tetap bisa membuat senjata nuklir, tetapi tidak secepat semestinya. Sebagai imbalannya, Iran akan mendapat keringanan dari sanksi ekonomi Amerika Serikat. Namun kedua belah pihak masih jauh dari kesepakatan final. Sebab sebelumnya adanya tanda-tanda kompromi yang muncul pada awal Juni, seketika Israel melancarkan serangan udara terhadap Iran yang membuat negosiasi tersebut seketika runtuh. Namun karena akibat serangan Amerika Serikat yang memutuskan untuk menyerang Iran dan membela Israel, sehingga tindakan tersebut justru akan berdampak buruk bagi dunia. Bahkan dampak dari serangan udara pesawat bomber B-2 Amerika Serikat terhadap 3 situs nuklir Iran membuat sejumlah negara Amerika Latin mengkritik serangan militer Amerika Serikat terhadap Iran. Sementara yang lain menyuarakan kekhawatiran dan menyuruhkan perdamaian. Bahkan Perserikatan Bangsa-Bangsa turut mengkhawatirkan ketegangan semakin tajam usai serangan Amerika Serikat tersebut. Menurut Sekjen PBB, Antonio Guterres pada 22 Juni 2025, ia mengatakan bahwa ia sangat khawatir dengan serangan Amerika Serikat terhadap Iran. Guterres menyuruhkan perdamaian dan peringatan agar tidak terjadi eskalasi lebih lanjut di kawasan yang bergejolak tersebut.